مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في حول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Syarahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maqalatul khamisatu. Makalah yang kelima, Islam, taat dan kematian. Islam, taat dan kematian. An Aliyin radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu. Inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Sesungguhnya kenikmatan dunia cukuplah Islam sebagai kenikmatan. Islam adalah sebagai kenikmatan yang luar biasa. Dengan adanya Islam, kita menjadi damai, tidak banyak perang. Bayangkan kita dulu sebelum memeluk Islam, kita banyak perang satu kelompok ke kelompok lain. Jawa Barat kelompoknya perang dengan Jawa Timur. Perang Paragrek itu adalah perangnya putranya Siliwangi diantar ke Majapahit, maunya adalah untuk dingantenkan. Tiba-tiba ada perintah selesaikan. Pengertian penyelesaian dalam tentara ternyata habisi mereka. Akhirnya di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur, utusan dari Pajajaran dihabisi semuanya. Bahkan yang akan jadi nganten bunuh diri dia. Tidak mau nganten kok mengorbankan banyak orang. Nah, itu salah satu peperangan antar di Pulau Jawa, belum di Sumatera. Sumatera dari kelompok satu ke kecamatan provinsi satu, provinsi lain musuhan. Tapi sekarang alhamdulillah kita memeluk Islam, dari Sabang sampai Merauke kita bersatu dan memeluk Islam. Hampir seluruhnya umat kita ini adalah Muslim. Makanya saya katakan, siapa di antara kalian beriman berhak berpuasa. Siapa yang Islam belum tentu bisa. Yang Islam berarti belum tentu puasa ya. Iya tak? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu puasa. Nah, jadi orang beriman saja yang puasa itu. Orang Islam tidak perlu puasa. Ya, mana orang Islam tadi? Tidak jadi Islam.
beriman. Jadi orang yang beriman saja yang dinukik oleh Al-Qur'an itu, yang diperintahkan, karena orang beriman kalau diperintahkan senang dia. Orang Islam susah. Loh, poso maneh. Itu komentarnya. Nah, itu artinya Islam. Fa inna a'dzama ni'amillahi lil 'abdi, sesungguhnya paling besar nikmat Allah bagi abdi ikhrajuhu lahu, keluarnya man lahu minal adam, dari ketidakadaan, ila wujudin, sampai ada wujudnya. Dari tidak ada menjadi wujud. Kalian sekarang adalah wujud. Dari Adam menjadi wujud. Kalian sekarang menjadi wujud, ada. Wa akhrajahu minadz dzulumatil kufri, yakni keluar dari kegelapan kafir. Nurul Islam, menuju ke cahayanya Islam. Apa arti kafir? Kafir itu berarti cover, campul. Campul adalah cover. Nah, ini namanya kafir. Ada kafir nikmat loh. Kafir nikmat juga bukan kafir. Jadi kafir itu bermacam-macam. Ada kafir nikmat, ada kafir cover ini. Ya, jadi ada kafir. Sedangkan dalam kaitannya dengan agama, ada kafir kitabi, ada kafir syirik. Di Mekah dulu Rasulullah menghadapi kafir syirik, kafir yang mensekutukan Tuhan. Kenapa? Kafirnya nyembah berhala. Akhirnya mereka harus diberantas. Kenapa? Nyembah berhala. Ada suatu ketika patungnya itu dikencingi oleh luwak. Tahu luwak? Dikencingi. Patungku dikencingi oleh luwak, Tuhanku dikencingi oleh luwak, diam saja. Bodoh berarti. Itu akhirnya terus dia, kalau gitu ikut saja Muhammad kalau gitu. Jadi karena patungnya dikencing oleh luwak, dia protes. Hei Tuhan, kamu dikencingin luwak, diam saja sih. Menang, gitu kan menang aja. Akhirnya dia ikut Islam kalau gitu. Meskipun belum yakin betul dia Islam, karena Tuhanmu mana Muhammad? Terbuat dari emas atau terbuat dari apa? Enggak. Akhirnya turunlah surat Al-Ikhlas itu. Allahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari itu akhirnya orang berislam ria, tenang jadinya. Wa inna minal syughli yakfi kataati sughlan. Sesungguhnya kesibukan Anda cukuplah dengan taat. Cukup taat Anda menjalani Islam, nah itu sudah sibuk Anda. Bagaimana tidak sibuk? Sebelum subuh Anda sudah sholat. Ada sholat 3 toh di waktu subuh. Sholat apa? Waktu sebelum subuh. Sholat fajar. Terus sholat fajar. Terus sholat qobliyah subuh. Sholat tahiyatul masjid. Ada 3. Sibuk toh sudah? Bayangkan, sudah masuk subuh itu ada 3 sholat. Sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah subuh, sholat fajar. Berarti ada 3. Setelah itu sholat subuh. Setelah sholat subuh sudah siap-siap untuk sekolah, siap-siap untuk bekerja, macam-macam siap-siapnya. Nanti kira-kira jam 9 agak sepi, sholat duha. Sholat duha doanya antik, sholat duha aja. Apa doanya?
Allahumma ingkana jika rezekiku di langit turunkan, perintah Tuhan. Tuhan kita perintah, wahai Tuhan, jika rezekiku di langit turunkan dia, di langit, di bumi keluarkan dia, di kanan dekatkan dia, di jauh dekatkan dia. Wah, jika haram halalkan dia. Wah, perintah Tuhan. Banyak sekali perintah Tuhan. Mestinya tidak gitu ya. Tapi kan apa boleh buat ya, salat dua gitu toh. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fanzilhu wa in kana fil ardi farizhu fa inna ba'idan faqarribhu fa in kana qalilan fakathirhu fa in kana haraman fatahhirhu itu. Wah, itu Tuhan didikte terus itu. Ya Allah, jika rezekiku di langit tolong turunkan. Untung agak sopan. Ya Allah, jika rezekiku di langit turunkanlah. Bisa dengan kalimat kasar itu. Ya Allah, bila rezekiku di langit turunkan dia. Nah, perintah Tuhan, diperintah kita perintah Tuhan. Masuk gitu ya. Kadang-kadang kita melihat doa itu gimana? Kasar betul. Ya Allah, jika rezekiku di langit turunkan. Jika di bumi keluarkan dia. Jika sedikit banyakkan dia. Jika jauh dekatkan dia. Akhirnya orang rajin sholat duha menjadi sugih gembledu. Sugih tidak karu-karuan. Kenapa? Kalau sedikit banyakkan, dibanyakkan. Nah, itu sebenarnya cukup sibuk adalah sibuk Anda taat kepada Islam. Wa inna minasyughli yakfika ta'ati syughlan fa ta'atullahi ta'ala a'dhamul istighal. Isghal, sesungguhnya taat kepada Allah adalah terbesar kesibukan. Kesibukan terbesar adalah sibuk melayani Tuhan. Ya, kesibukan terbesar adalah melayani Tuhan. Fa ta'atullah ta'ala a'dhamul isghal. Taat kepada Allah adalah terbesar kesibukan. Kesibukan terbesarnya adalah melayani, taat kepada Allah. Wa inna minal ibrah, sesungguhnya perumpamaan tadi, ayat mati yakfikal mautu ibratun, sesungguhnya mati cukup sebagai ibarat. Yakfika cukup sebagai mati sebagai ibrah, pitutur, apa namanya? Nasihat. Nasihat yang paling bagus adalah mati. Ya, nasihat paling bagus adalah mati. Fa innal mauta akbarul mau'idil linnasi, sesungguhnya mati adalah terbesar, nasihat terbesar bagi manusia. Mati adalah nasihat terbesar bagi manusia. Jadi ada 3 nasihat tadi. Nasihat pertama, kalau Anda ingin kenikmatan, nikmat yang besar adalah Islam. Kesibukan terbesar adalah taat pada Allah, melayani Tuhan. Kemudian nasihat terbagus adalah mati. Kalau dikasih mati sudah selesai. Ya, itu 5. Ada 3 nasihat. Nasihat yang pertama adalah kalau ingin tenang dan damai cukuplah Islam sebagai maqalatus sadisatu, maqalah yang ke-6. Maqalah 6 ini judulnya nikmat, pujian dan keaiban. Nikmat, pujian dan keaiban, aib, cacat. Nikmat, pujian dan keaiban.
Itu makalah yang keenam. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu kan min mustadraj utawi piro-piro dari luluan. Dilulu, tahu dilulu? Tahu ya? Dilulu. Enggak tahu. Dilulu tuh bahasa Indonesianya apa? Ya dilulu lah. Makanya kalian makannya sepiring, ada 2 piring, makan saja. Makan terus. Nah lulu. Makan terus. Jadi itu bukan menyuruh tapi ngelulu namanya. Sudah payah betul bekerja, kerja. Nah, lulu namanya. Sudah berputar-putar di depan cermin 7 jam. Ayo terus lagi. Nah, dilulu namanya ya. Apa dilulu tuh? Bahasa Indonesianya apa dilulu? Ya dilulu ya. Ai ma'khudin qalilan. Ambil sedikit-sedikit. Bin nikmati dengan kenikmatan bi iktsariha dari yang banyak. Ambil sedikit-sedikit kalau ikan nikmat dari yang banyak itu. Jadi kalau kalian makan banyak, 1 piring siap, makan sedikit-sedikit. Dikunyah yang lama, nikmat betul itu. Alaihi wa kam min maftunin alaihi ing atase ingsun wa kam mim maftunin, dan pira-pira orang yang dicoba ay mumtahanin bil bala, yakni dicoba, diberi bala, bisanai dengan keutamaan, ay bikasri sanai nasi, yakni disanjung manusia. Alaihi wa kam min maghrurin, alaihi ing atase orang, wa kam min maghrurin, dari orang-orang yang dibujuk, ay mutmainna qalbuhu fid dunya, yaitu dibujuk hatinya, wa ghafilin anil akhirah, dan lupa akan akhirah. Itu adalah pujian-pujian yang menutup keaiban. Bisatri, dengan aling-aling. Bisatrillahi uyubah, dengan tutupnya Allah. Kok berlaku sih? Dengan tutupnya Allah, yaitu aib, Allah menutupi aibnya. Alaihi, kepada seseorang. Itu tutup, jadi ada 3. Ditiupkan nikmat seseorang, kemudian dipuji seseorang, kemudian ditutup keaibannya. Ada 3 nasihat yang ke-6 ini. Yang ke-6 ini adalah ada 3 nasihat. Tolong 3 dicernaki. Al-maqalatu sabi'atu. Ternyata pendek, padahal 50. Makalah yang ke-7. Makalah 7 ini 3 perkara yang harus diperhatikan oleh orang berakal. 3 perkara yang harus diperhatikan oleh orang yang berakal. Makalah ke-7, 3 perkara yang harus diperhatikan oleh orang yang berakal. Kalian berakal? Nah, perhatikan 3 ini. Kalau berakal, perhatikan ini. Ya. Jangan ngomong dewe. Berarti tidak berakal Anda. Yang pertama,
an Dawud dan Nabi, dari Daud Nabi alaihissalam, qala ukhya fi Zabur, diwahyukan dalam Zabur. Jadi Nabi Allah Daud menerima wahyu dalam Zabur, wa huwa kitabun unzila alaihi haqqu 'alal aqil, haknya kepada orang yang berakal. Ay wajibun alaihi, yaitu wajib atasnya seseorang yang berakal, alla yastaghilal illa bitalatin, sesungguhnya tidak sibuk seseorang kecuali dalam 3 hal dari orang yang berakal. Orang berakal disibukkan oleh 3 hal, minal hisoli, 3 keadaan. Yang pertama, tazawudun lima'adin, tazawudun carilah bekal untuk hari kiamat. Tazawudun lima'adin, carilah bekal, tazawud lima'adin, untuk hari kiamat. Apa bekal hari kiamat? A'malis sholihah. Itu di belakangnya ya. Di belakangnya a'malis sholihah. Yang kedua, wa mu'natun lima'ashi, ay qiyamun bi amri kifayati, berdiri dengan perintah bagaimana saunuhu, wa fi ibaratnya diibaratkan wa mu'natun lima'ashi, wa mu'natun, tenang dalam kehidupan, tenang dalam kehidupan, hidupnya damai. Wa marammata lima'ashi bifatmim warra, ya marra, mim dan roknya di fathah. Wa tasdidil mim marammatun, ay islahi, perbaikannya. Yang ketiga, wa talabu ladzatin bihalalin, dan carilah lezatnya dalam soal makanan yang halal. Carilah lezatnya makanan yang halal, bandingkan dengan makanan-makanan yang setengah haram. Fa inna kasbil halali wajibun, sesungguhnya mencari sesuatu yang halal hukumnya wajib. Itu makalah yang ke-7. Makalah yang ke-8. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wasmu Abdurrahman ibnu Shahrin. Ini namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah namanya Abdurrahman ibnu Shahrin. Namanya Abdurrahman adalah nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman ibnu Shahrin. Mengapa disebut Abu Hurairah? Suatu ketika Abdurrahman ibnu Shahrin ini ketemu dengan Kanjeng Nabi. Tiba papakan Kanjeng Nabi, kemudian Kanjeng Nabi senyum, apa dalam jubahmu itu? Kucing ya Rasulullah, kucing ditokno. Nah sebelah kiri tokno aneh. Ayong lagi lo. Terus yang depan, ayong, ternyata banyak anak kucing. Dalam jubahnya Abu Hurairah banyak anak kucing. Abdurrahman banyak anak kucing, kalau jenenge iki bapake kucing. Nah,
Makanya bapaknya kucing yaitu Abu Hurairah, Abdurrahman itu adalah bapaknya kucing. Asli namanya adalah Abdurrahman ibnu Sahr. Annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salatun munjiyatun, ada 3 yang menyelamatkan, 3 hal yang menyelamatkan. Muhlisatin li sahibiha, yaitu menjaga keselamatan pemiliknya, minal azabi, dari azab. Wa salatun muhlikatun, dan 3 yang mencelakai, ay muqinatun li fa'iliha bil halak, ya ini memastikan bahwa 3 ini adalah akan mencelakai pemiliknya. Wa salatu darajatun, dan ada 3 derajat bagi orang yang memilikinya. Ay manazilu fil akhirah, yakni derajat nanti di akhirat, atau derajat sejak di dunia sudah ada. Wasalun kafarun, dan 3 yang menghancurkan dosa-dosa, lidunubi amiliha, 3 hal yang menghancurkan dosa-dosa bagi pemiliknya. Ya, perhatikan baik-baik. Yang pertama, amal munjiyatu, yang menyelamatkan ini, fa'asyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah, yakni takut kepada Allah dalam keadaan rahasia atau nyata. Orang takut kepada Allah pasti selamat. Orang takut kepada Allah pasti selamat. Quddima sirri, didahulukan sir, lianna taqwallahi fihi, karena takwa kepada Allah adalah ada pada sir. Sir adalah takut kepada Allah secara diam-diam. Secara diam-diam dia takut, itu berarti inti takwa di sana. Fihi ala darajah, yakni dia termasuk pada derajat yang tinggi. Sir adalah rahasia atau sembunyi, adalah merupakan takut kepada Allah yang derajatnya tinggi. Wal qasdu fil fakri, kemudian berniat untuk menjadi fakir wal ghina. Apa arti fakir dan ghina? Sedang-sedang saja, tidak terlalu meralat, tidak terlalu sugih, sedang-sedang saja. Kesugihan tidak tahu kemana kan uangnya, kemelaratan kurang juga. Jadi tidak boleh fakir, tidak boleh. Jadi wal fakri wal ghina, di antara fakir dan kaya. At-tawassutu fil ma'isha, sedang-sedang saja dalam hidup ini. Hidup sedang-sedang itu paling bagus. Paling bagus adalah hidup yang sedang-sedang saja. Tawassut itu sedang-sedang saja. Bi alam yujawiz fihal hadda waradhalika, yakni tidak terlalu boros dan tidak terlalu medit, sedang-sedang saja. Medit tidak, boros tidak. Nah, itu tawassut namanya. Yang kedua, wal adla fir ridha wal ghadab, adil dalam keadaan rela, dalam keadaan marah. Dalam keadaan marah pun dia adil, dalam keadaan ridha pun dia adil. Ya, yang kedua adalah adil dan ridha. Bina bi ayyaghdaba lillahi wa yarda liridhahu, karena sesungguhnya marah kepada Allah adalah ridha. Bi ayyaghdaba lillah, sesungguhnya marah lillah, karena Allah. Yaghdaba lillah, karena marah karena Allah, wa yarda liridhahu, karena marah karena Allah dan ridho karena Allah juga. Itu adalah munjiyat.
Sekarang al-muhlikatu fasyukhun syadidun. Al-muhlikatu yang mencelakakan, yang membahayakan diri. Syukhun syadidun, medit sangat sangat medit ya. Fasyukhun itu medit, syadidun sangat, medit sangat. Kecedil, apa cedil ya. Medit cedil ya, cedil. Medit yang sangat itu berbahaya. Aibuhlun syadidun, bakhil sangat bakhil. Fala yu'addi ma alaihi minal haqqillahi ta'ala. Fala yu'addi, tidak mengeluarkan sedikit pun karena Allah Ta'ala. Dari kebenaran pun dia tidak mengeluarkan. Wa haqqil khalqi, dan haknya manusia juga tidak keluarkan. Wa fi riwayatin fasyukhum muta'un, medit yang diikuti. Wah, ini medit yang diikuti. Aibuhlun yuhtihul insanu amma law kanul buhlu mawjudan fin nafsi ghairi mata'in fala yakunu mulikan li anau minas sifatil lazimati lin nafsi. Medit yang diikuti, artinya medit apa ini? Yang diikuti manusia. Amma law kanal buhlu, seandainya ada dia bakhil, medit, maujudan, nyata, medit nyata betul, fin nafsi, dalam dirinya, ghairi muta'in, selain diikuti medit tadi. Fala yakunu muhlikan, sungguhnya dia adalah merusak, li annahu, kan sungguhnya medit, minas sifatil lazimatin lin nafsi, karena medit sebenarnya sifat lazim, sifat yang biasa-biasa bagi manusia. Medit itu bagi manusia biasa, tapi kalau keterlaluan, itu adalah muhlikat, membahayakan. Ya, jangan terlalu medit. Medit yang keterlaluan itu membahayakan. Wa hawa muttaba, ikut hawa nafsu. Wa hawa muttaba, ikut hawa nafsu. Apa yang diikuti? Ya nafsunya diikuti terus. Ingin mangan ini ikuti, mangan ini ikuti. Akhirnya utang di mana-mana. Untuk tidak ada tempat utang. Ada tempat utang ya? Ada ya? Tidak ada teman. Baik, berarti hawa yang diikuti. Fi ayat tabi'a ma ya'muru bihi hawahu, sesungguhnya mengikuti apa-apa yang diajak oleh hawanya, hawa nafsunya. Itu berbahaya. Mengikuti hawa nafsu berbahaya. Ojo ngikuti hawa nafsu. Setiap ngaji mesti ngomong dhewe, cerita dhewe terus, kan ndak paham. Orang paham ranti buku pisan wis. Itu kamu lihatlah yang cerita-cerita kan ndak punya buku nih. Loh itu. Ndak punya buku, yang temannya akan mendengarkan ndak bisa karena diceritai terus. Sebenarnya ada pelampiasan cerita itu. Menceritakan temannya terus diceritai. Temannya tidak mau saja, terus diceritai terus. Suruh dengarkan, dipaksa dia dengarkan. Akhirnya si temannya juga ikut nafsunya. Yang ketiga, wa'ijabul mar'i binafsihi, heran terhadap kemampuan dirinya. Dia merasa heran, kok iso ini ya, hebat aku iki. Orang yang begitu adalah apa tadi? Muhlikat ya, muhlikat. Ainadruhu ilaiha bi'ainil kamal. Dia melihat dirinya dengan pandangan yang sempurna. Ma'anis ya nikmatillah. Dia lupa nikmatnya Allah Ta'ala.
Jadi kalau dia berprestasi kemudian dia melihatnya sebuah keajaiban luar biasa dalam dirinya dan dia lupa itu adalah nikmat Allah. Tapi kalau dia hebat kemudian ingat nikmat Allah, enggak. Ya, jadi kalaupun Anda heran dari diri Anda, tapi itu adalah kenikmatan Allah. Wamal amni min zawaliha, bersama amni, mengamankan dari tergelincirnya diri. Diri kadang tergelincir. Kalau tergelincir dia baru oh ini kehendak Allah. Tapi kalau tidak gelincir, waduh, dia karena usaha saya. Jangan Anda mengatakan usaha saya. Ingat ya, jangan Anda mengatakan ini usaha saya. Itu berbahaya. Kalau Anda digelincirkan mau apa? Nah, wa ammat darajatu fasyaus salam. Apabila adapun derajat yang menaikkan derajat seseorang adalah fafsyahus salam, ai izharus salam bainan nasi, yaitu menjelaskan, menjawab dengan keras assalam. Ada assalamualaikum. Nah, yang jawab tadi itu artinya derajatnya naik. Assalam itu artinya sejahtera. Sejahtera mengandung 3 unsur. Assalam berapa? Mengandung 3 unsur. Terpenuhi kebutuhan batin, namanya bahagia. Terpenuhi kebutuhan sosial, namanya selamat sejahtera. Selamat. Terpenuhi kebutuhan fisik, namanya sejahtera, makmur. Makmur. Sejahtera ada 3 unsur. Terpenuhi kebutuhan batin, bahagia, ya. Terpenuhi kebutuhan sosial, selamat. Terpenuhi kebutuhan fisik, makmur. Jadi assalamualaikum doa. Assalamualaikum adalah doa. Doa agar kalian semua terpenuhi kebutuhan batin Anda, semoga terpenuhi kebutuhan fisik Anda, semoga terpenuhi kebutuhan sosial Anda. Jadi batin, sosial, fisik. Makanya kalau ada orang salam, rebutan Anda jawabnya. Ya, supaya Anda mendapatkan. Makanya orang salam hukumnya sunnah. Orang salam hukumnya sunnah. Jawab salam hukumnya wajib. Karena apa? Didoakan supaya kau makmur, kau bahagia, dan kau selamat. Sejahtera itu 3 itu. Bahagia, selamat, makmur. Makanya wajib kita jawab assalamualaikum. Nah, yang jawab mudah-mudahan benar-benar benar-benar terpenuhi kebutuhan fisiknya, terpenuhi kebutuhan psikisnya, terpenuhi kebutuhan sosialnya. Ya, mudah-mudahan begitu, tenang. Itu adalah assalam. Jadi assalam ini luar biasa. Makanya diajarkan oleh Kanjeng Nabi, uluk salamlah. Fafsya'us salam, sebarluaskan salam itu. Fafsa'u, sebarluaskan. Assalam, salam. Oleh karena itu, kalau kalian ingin doakan cukup assalamualaikum, ya. Bi antusallima man araftahu, kalian titip salam pada orang lain kepada orang yang kalian kenal, wa man lam ta'rifu, dan kepada orang yang tidak kalian kenal.
Ya, kalau kirim salam kepada keluarganya, Anda kirim salam kepada keluargamu ya. Nah, kan tidak kenal Anda, tapi kirim salam Anda. Nanti tidak sampaikan berdosa yang ya, yang kalian kirimi berdosa. Oleh karena itu, kalau nanti kita pulang bersama-sama, saling salam-salaman, salam kepada keluarga, salam kepada keluarga. Meskipun Anda tidak terkenal, meskipun Anda tidak kenal dengan keluarganya, tapi itu Anda mendoakan semoga tercukupi kebutuhan fisik, tercukupi kebutuhan psikis, terpenuhi kebutuhan sosialnya. Itu kayanya assalam itu. Wa it'amut ta'am lidhaifi wal ja'i, dan berilah makanan kepada tamu atau orang yang lapar. Ya. Kalau ada tamu, usahakan beri makan dia. Jajan duluan tidak apa-apa, kalau tidak punya makan itu jajan duluan. Segera diberi. Jangan kamu biarkan lama dia. Kalau ada tamu, ya berangkat baik. Kalau ada tamu segera hidangkan minum. Meskipun air putih, air gelas kan putih itu, ya? Air gelas kan putih itu. Nah, segera hidangkan. Siapa tahu dia haus. Ya. Lidhoib tamu itu pahalanya luar biasa. Jadi memberi tamu dengan air minum mineral, oh bagus itu. Itu adalah luar biasa. Kemudian yang ketiga, wassalatu bilaili wan nasu niyam. Salat malam, manusia sama tidur. Salat malam dan manusia sama tidur itu adalah munjiat. Darajat, kalau darajat. Adapun darajat adalah wassalatu bilaili wan nasu niyam. Salat pada malam hari sedangkan manusia tidur. Kalian bangun, ambil air wudu, salat. Kalau tidak mampu banyak, cukup 2 rakaat tapi rutin. Jauh lebih bagus itu. Anda salat malam 2 rakaat rutin, itu jauh lebih baik Anda sekali bangun 1000 rakaat. Tidak ada. Anda sekali bangun 100 rakaat, lebih baik 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat saja, banyak-banyak. Dah, ambil wudu yang bagus, sholat 2 rakaat, istighfar, tidur lagi. Dah. Jadi yang paling bagus sedikit tapi rutin. Allah itu mencintai yang kecil-kecil tapi rutin. Lihat kemarin, ya, Asyibli cukup membantu kucing kurus, lemah, gudanan. Itu tok dia dimasukkan, diampuni dosanya. Nah, jadi kalian sholat malam cukup 2 rakaat, tidak perlu banyak-banyak. 2 rakaat, selesai. Setelah tidur lagi. yakni salat at-tahajud fi jawfil lail, di ujung malam, hala ghaflatin nasi, sementara orang lain lupa, fi ladzatin naum, yaitu menikmati tidur. Nah, jadi sementara orang lain menikmati tidur, Anda sholat tahajud cukup 2 rakaat. Tidak usah banyak-banyak, tapi rutin terus. Kalau tidak berhalangan, sholat 2 rakaat. Nanti kalau sudah tua, bisa terus itu. Sebab kalian akan monopos. Tahu monopos? Kalian lama-lama akan monopos. Sudah berhenti haid, ya, berhenti haid, dan tidak ingin lagi nikah. Karena sudah berhenti haid. Orang yang sudah berhenti haid tidak pernah haid lagi dia terus. Makanya
Allah suka betul kepada orang tua seperti ini yang sholat 2 rakaat malam hari. Kapan? Ketika dia berhenti haid. Sudah berhenti dia, nanti sholat terus 2 rakaat saja, tidak usah banyak-banyak. Tapi terus itu Allah suka terhadap yang sedikit tapi istiqomah. Dikit tapi istiqomah. Sekarang wa ammal kafaratu, adapun yang membebaskan, ay allati adatuha antamhual khoti'ah, membebaskan hal-hal yang bersifat khoti'ah, jelek. Wasbagul wudu'u fil barad fis sabarat, menyempurnakan wudu di dalam waktu dingin. Waktu dingin tapi wudu Anda sempurna, itu membebaskan Anda dari hal-hal yang khoti'ah, dari hal yang salah-salah. Yang salah kecil-kecil bebas Anda karena Anda melakukan wudu sempurna walaupun dingin. Bifat hataini jam'u sabarat, bifati sukuni ay itmamul wudu, sempurnanya wudu fi waktu syiddatil bard, yakni pada waktu sangat dingin. Kita tidak ada, kita tidak ada dingin, tidak ada. Kalau di Arab itu kalau musim dingin pecah-pecah, kaki pecah-pecah. Kalau tidak kita dengan minyak zaitun. Kalau di zaitun ini tidak. Makanya di sana tumbuh zaitun bagus dijadikan minyak karena musim dingin zaitun sangat berguna untuk menanggulangi pecah-pecahnya kaki. Kaki di pinggiran kaki pecah-pecah karena sangat dinginnya, menggigil kita. Kadang-kadang 5 derajat dingin atau 0 derajat sangat dingin. Tapi kalau panas luar biasa bisa sampai 52 derajat. Kalau musim panas itu mobil jalan bannya itu keluar api, cas. Jadi yang ditinggal itu api, mercek api. Jadi ban kena aspalan itu, aspalan kan batu sana, batu itu keluar apinya. Itu kalau musim panas. Jadi kalau musim dingin pecah-pecah kaki, bibir pecah-pecah karena sangat dinginnya. Oleh karena itu segera diolesi dengan zaitun. Nanti kalau kalian haji pas musim dingin 0 derajat, oh dingin luar biasa. Di luar ndak akan tahan Anda. Kalau masuk ke masjid tetap pecah kakinya kalau tidak kita olesi dengan bibir, kita olesi dengan zaitun. Kaki juga olesi zaitun supaya lunak dia, tidak pecah-pecah. Kalau tidak pecah betul itu. Ya, itu kafarat. Kemudian wanaqul adami ilal jamaat, mengambil pindah kaki karena sholat jamaat. Ay ila sholati jamaat. Tak critakno apa? Sholat jamaah. Ayo rungokno, aja ngene dhewe, aja ngono dhewe. Tak critakno hikmahnya berjamaah. Ya, hikmahnya berjamaah. Ada orang tua. Jadi di rumah itu ada orang tua 2, suami istri. Kemudian suaminya dandan dia. Mau kemana Pak? Mau ke masjid. Hujan loh. Kata istrinya, hujan, tidak usah ke masjid. Tidak apa-apa, saya akan ke masjid. Hujan ini awas,
Hujan dok. Akhirnya si orang tua tadi berangkat juga, kepleset tengah jalan. Di tengah itu kepleset dia, balik. Apa kata? Mulo. Sudah tak penging untuk tidak berjamaah, berangkat juga. Salin. Oh, disalin. Salin berangkat lagi. Agak jauh dikit kepleset lagi, jatuh lagi. Loh, aku mau nyuci, tidak mau saya. Oh, dipenging suruh pergi ke masjid, malah ke masjid lagi. Kepleset kapok. Sekali kamu berangkat ke masjid dan kepleset lagi, tidak akan kucucikan kamu. Tidak akan kucuci kamu. Nah, apa? Pakaiannya tidak cuci. Oke. Kemudian dia berangkat lagi sampai tengah jalan ketemu pemuda bawa payung. Loh, kakek mau kemana? Ayo bersama saya. Akhirnya kakek tadi dipayungi sampai ke masjid. Ndak pleset lagi toh. Terus kemudian kakek tadi masuk ke dalam masjid, pemuda pergi. Loh, kamu kok ndak ke masjid ternyata? Hanya mayungi saya sampai masjid saja. Iya. Kamu akan tahu rahasianya nanti. Nah. Kemudian setelah pulang, rahasia diceritakan. Loh, pemuda datang lagi. Setelah pulang datang lagi pemuda tadi. Apa rahasianya? Begini Pak Tua. Pak Tua tadi kan keluar yang pertama kali akan ke masjid. Bawa payung, kepleset toh? Ya. Begitu Pak Tua kepleset tadi, seluruh keluarga Pak Tua diampuni dosanya oleh Allah. Aku mikir, kok diampuni dosanya oleh Allah? Berarti kepleset dah loh. Orang tua pergi ke masjid kepleset itu diampuni dosanya orang tua, diampuni. Kemudian yang kedua kali, Pak Tua tadi kan berangkat lagi, kepleset lagi toh? Iya. Itu orang sak kampung diampuni oleh Allah. Sak kampung. Loh, ini kalau genap 3 kali, sak kota ini, sak kabupaten diampuni ini. Akhirnya saya keluarlah Mbak Payung tadi membantu kakek sampai ke masjid sehingga tidak kepleset lagi. Loh, siapa Anda? Aku adalah syaitan, iblis saya ini. Ya Allah, ternyata iblis juga membantu orang. Karena apa? Ingin supaya tidak orang satu kabupaten diampuni dosanya oleh Allah. Hanya gara-gara satu orang tua pergi ke masjid kepleset. Nanti kalau kalian tua pergi ke masjid, plesetkan diri ya. Plesetkan diri Anda. Supaya keluarga sampai diampuni semua dosanya. Pulang lagi. Terus kalian tengok kanan tengok kiri supaya tidak kelihatan oleh iblis. Ya, tidak kelihatan oleh iblis, kalian agak jauh kepleset lagi Anda. Plesetkan diri. Wah, itu orang satu dusun diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Yang ketiga, menjelang saya masjid kepleset lagi Anda. Akhirnya orang sak kabupaten diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan tidak kelihatan jin, tidak kelihatan ifrit, tidak kelihatan setan. Kalau kelihatan setan Anda dipayungi, dituntun sampai ke masjid Anda. Nah, itu hikmahnya kita sholat berjamaah. Paham ya? Itu hikmahnya sholat berjamaah. Jadi kalian akan berangkat ke sholat sini ya, di sini sholatnya. Di sini sholatnya. Akan berangkat di sini dari sana. Loh, tiba-tiba najis ya, balik lagi. Berarti keluarga Anda diampuni dosanya oleh Allah. Sudah akan sampai ke sini tiba-tiba melorot. Jadi melorot kenceng. Oh, benar karena berarti Anda diampuni, orang sak kampung Anda diampuni dosanya oleh Allah. Yang ketiga, kalian sudah tidak lagi toh. Nah, jadi silakan pergi ke masjid atau ke tempat sholat berjamaah, tapi jangan sengaja plesetkan. Harus pleset beneran. Kalau pleset beneran Anda berarti keluarga Anda diampuni oleh Allah SWT semuanya.
baik yang hidup ataupun yang sudah mati. Tidak usah doa. Tidak usah berdoa Anda. Cukup Anda akan pergi ke masjid, akan pergi sholat. Ya. Kalau di sana, di laki-laki sana akan pergi sholat, lari tiba, pleset tiba. Loh, kan banjir toh, pleset tiba. Nah itu, jadi orang keluarganya diampuni semua dosanya oleh Allah. Maka terus tak balik toh. Kalau saya nyuruh, tolong dibalik ini. Tempat banjiran dibalik sekarang. Yang licin dibahkan, balik semua dibalik. Akhirnya agak keset dikit. Itu gara-gara ada anak akan sholat berjamaah, hujan-hujan gerimis, lari, fleset dia. Wah, itu kamu, keluargamu diampuni dosanya oleh Allah SWT. Lumayan toh. Ya. Tapi garisnya lumayan juga karena nyapet apa? Batu lompatan itu. Wah, ini ya, itu sholat berjamaah begitu rupa. Wantidharis sholati ba'da sholat. Nah, kemudian menunggu sholat setelah sholat. Kalian setelah sholat maghrib, kemudian sambil makan, berbuka puasa, Anda menunggu waktu isya. Itu berarti semua pahala terus itu. Dari Anda sholat berjamaah sudah berpahala, berbuka puasa berpahala, makan pelan-pelan berpahala, sampai isya lagi. Nah itu. Oleh itu kalau berbuka jangan cepat-cepat. Ingat ya, dengar baik. Kalau berbuka jangan cepat-cepat. Karena pahalanya dimakan Anda itu. Makan yang berpahala yaitu berbuka puasa. Makanya berbuka puasa doanya mustajabah. Kan sambil berdoa, ya Allah, setelah ini nanti saya luluskan dalam perguruan tinggi saya, masuk perguruan tinggi ya Allah ini. Nah, sambil begitu, sambil makan pelan-pelan kalian berdoa, insya Allah diijabai Allah SWT. Yang kedua ya, yang kedua. Yang kedua ya. Makanya pelan-pelan aja. Ojo cepet-cepet. Karena dia adalah mustajabah. Doa Anda mustajabah ketika Anda berbuka puasa. Ketika berbuka puasa, doa Anda mustajabah. Ingat ya? Maka kesempatan ini harus kamu manfaatkan sebaik-baiknya. Kesempatan ini kamu manfaatkan sebaik-baiknya supaya tidak lowong. Kenapa? Makan sambil ngobrol, makan, berdoa. Ya Allah, kabulkan doaku. Semoga aku lulus dalam perguruan tinggi nanti. Saya masuk UNER ini. Ya, udah. Kalau kamu ulang-ulang sampai terasa dalam itu tercapailah Anda. Itu tempat mustajabah, yakni ketika kita berbuka puasa. Berbuka puasa adalah waktu yang mustajabah. Maqalatut tasi'atu. Maqalah yang ke-9. Hidup berpisah dan balasan. Balasannya apa? Hidup, berpisah dan balasan. 9 ini adalah hidup, berpisah dan balasan. Apa balasannya? Qala Jibril alaihissalam. Ini Jibril yang berkata, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah semaumu karena kamu akan mati. Berarti hidup semau Anda karena Anda akan mati.
li anna akhiral hayyi mayyitun, sesungguhnya akhirnya dari kehidupan adalah mayit. Wa habib man syi'ta fa innaka mufariqu, cintailah siapa yang kau cintai semaumu, fa innaka mufariqu, sesungguhnya engkau akan berpisah padanya. Silakan hidup semaumu, Anda akan mati. Silakan cintai siapa yang kau cintai, cintailah, fa innaka mufariquhu, kamu akan berpisah darinya. Mufariqu min syi'tal bil mauti, bisa pisah karena mati, salah satunya mati, pisah juga. Wa mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi, beramallah semaumu, fa innaka majziyun bi, Anda akan dibalas sesuai dengan amal perbuatanmu. Ini Jibril yang bilang, Jibril ini, wa mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi, beramallah semaumu, fa innaka majziyun bihi, kamu akan dibalas sepadan dengan amalmu. Li'annal ibada majzuna bi'amalihi, akan dibalas dengan amal-amal mereka. In khairon fa khairon, apabila amalnya bagus maka akan dibalas dengan yang bagus juga. Wa in syarron fa syarrun, apabila amalnya jelek akan dibalas juga dengan kejelekan juga. Itu kata Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa namanya? Kalau Allah kepada Nabi kan Al-Quran atau hadis gitu. Kalau Jibril kepada Muhammad apa namanya? Kan Jibril punya inisiatif sendiri. Ya. Dan benar toh? Kalau Jibril Muhammad apa namanya? Itu bisa saja hadis qudsi. Sebab Jibril karena perintah Allah. Kalau Jibril perintah Allah berarti hadis qudsi namanya. Ya, jadi silakan Anda beramal semaumu, majziyun bi, Anda akan dibalas amal perbuatanmu. Itu makalah yang ke-9. Makalah yang ke-10. Makalah yang ke-10 adalah 3 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. 3 golongan manusia yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu nafarin, 3 kelompok, yudhilluhumullahu tahta dhilla arsy yauma la dhilla illa dhilluh. 3 kelompok orang akan mendapatkan ayoman, naungan dari Allah SWT pada saat tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Nanti ada masa di mana masa itu hanya Allah yang menolongnya, yang lain tidak bisa. Hanya Allah yang menolong. Itu ada 3 kelompok orang yang ditolong oleh Allah, yang masuk ke dalam payungnya Allah. Yang pertama
al mutawadhi'u fil makarihi. Orang yang berwudu dalam keadaan sangat dingin atau enggan. Orang berwudu pada saat dingin atau enggan. Sebenarnya enggan, aku tidak mau wudu sebenarnya, tapi terpaksa dia wudu. Yang disebut mudawamatil wudu, acek wudunya. Jam'u makroh bi fathil mim warra bil makarihi ai fi awqatil masyaqqati, dalam waktu masyaqqah sangat sulit, awqatul bardi atau sangat dingin, bardi syadid atau sangat dingin, Anda tetap berwudu untuk mudawamatil wudu. Nah, sekarang apa keutamaan orang yang selalu dalam keadaan wudu? Nah, dengarkan. Orang yang selalu mudawamatil wudu itu selalu dibarokai hidupnya. Hidupnya selalu barokah. Jadi orang yang selalu mudawamatil wudu, selalu dalam keadaan wudu, itu hidupnya dibarokai. Selalu saja bejo kemayangan dalam bahasa Jawanya. Selalu bejo kemayangan, selalu untung, tidak ada ruginya dia. Selalu untung. Kudu mergane untung itu. Wis kudu mergane untung karena dia selalu dalam keadaan wudu. Kalau dalam keadaan wudu dia kudu mergane untung itu. Wal masyi ilal masjid fi zulmi, kemudian pergi ke masjid dalam keadaan gelap. Sekarang tidak ada ke masjid gelap, tidak ada, semua terang benderang. Li'ati sholati ma'al jamaah, untuk sholat berjamaah. Tidak harus gelap. Sekarang terang pun kalau sekarang pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Wa mut'imul ja'i, memberi makan dan orang yang lapar. Sekarang tidak ada yang lapar. Orang yang memberi makan kepada orang yang lapar itu adalah perbuatan yang luar biasa. Al-maqalatul hadiyata asyarata, makalah yang ke-11. Makalah yang ke-11 ini tiga faktor yang menyebabkan manusia menjadi kekasih Allah. Tiga faktor yang menyebabkan seseorang menjadi waliullah. Siapa yang menjadi waliullah? Ini tiga hal. Dengarkan baik-baik. Qila li Ibrahim alaihissalam li ayyi syai'in ittahadakallahu khalila. Wahai Ibrahim, bagaimana engkau menjadi kekasihnya Allah? Kekasih itu bahasanya wali. Bagaimana menjadi walinya Allah? Qala bisalasati asya'a, dengan tiga perkara. Ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairihi, aku selalu memilih perintahnya Allah Ta'ala dari yang lainnya. Kalau Allah perintah sudah dilakukan, segala tinggalkan. Kalau Allah perintah, segala tinggalkan. Begini,
Nabi Allah Ibrahim itu tidak pernah makan sendirian, mesti ngajak orang lain. Suatu hari Nabi Ibrahim nyembelih kambing kecil, kan untuk diri sendiri toh, kecil, dimasak enak, itu dipanggang, kemudian ada yang dimasak, kemudian dia temannya ndak ada makannya. Karo sopo iki mangan. Dia keliling masjid dulu. Di Masjidil Haram tuh dia jalan keliling. Tiba-tiba ada orang di ujung sana, orang pakaian kuning-kuning. Bawahnya kuning, atasnya kuning, pakai topinya kuning. Ternyata sudah tua dia. Pak, diam saja. Pak, diam saja. Pak, ya saya. Karena tidak dengar dia, karena sudah tua. Bapak ini sudah makan. Sudah makan? Sudah makan? Belum. Tiga kali makan apa? Sudah tua, tidak dengar toh. Belum. Tunggu sini, akan kau ajak makan. Apa? Tunggu sini, akan saya bawakan makan. Apa? Tunggu di sini, akan gua bawakan makan. Oke, kalau gitu diam situ. Akhirnya masakan Ibrahim, kambing tadi yang sudah dimasak, angkut dekatnya orang tadi. Ayo makan. Menengai, akan dicopotkan dengan pupu belakang itu krek. Nah, makan. Nah, dimakan. Ketika orang ini makan, keloloten, tahu keloloten? Keloloten toh, dipukul, mencolot. Pupune mencolot mana? Kan separuh. Pukul gini. Ibrahim tanya, Pak tua ini usianya berapa? Ada yang mengatakan 874. Usianya sudah 870. Kan panjang usia dulu ya. 874. Ada yang mengatakan 87 tahun. Saya setuju dengan 874 ini. Loh, ternyata dengan saya selisih 2 tahun. Usia saya 872. Berarti 2 tahun lagi saya akan makan keloloten seperti dia. Ibrahim tidak mau makan keloloten itu. Yang nolong tidak ada nanti. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim, ingat, satu-satunya Nabi yang dipersilakan hidup selama-lamanya adalah Ibrahim. Satu-satunya Nabi yang dipersilakan hidup semaumu silakan. Tidak akan kumatikan Anda, kecuali Anda minta. Ketika melihat temannya yang berbaju kuning tadi kelolot dan dipukul saya berkali-kali baru mencolot. Oh iya, ternyata saya 2 tahun lagi makan seperti itu juga. Akhirnya dia minta mati, ya Allah, kalau itu matikan saya sebelum saya usia saya 874. Sebelum saya usia 874, langsung dimatikan saya. Saya tidak kuat lagi sudah. Jadi usia panjang ternyata menjenuhkan juga. Ya, keloloten bahaya keloloten ya. Akhirnya Allah mematikan beliau dalam usia 872 tahun. Nah, kenapa? Belum sampai 4 tahun, 874 belum sampai, akhirnya mati dia. Itu Nabi Ibrahim ini sebenarnya dipersilakan. Silakan Ibrahim, kamu hidup berapa tahun, urusan kamu. Kecuali kamu minta dimatikan, tak matikan. Tapi tidak minta, tidak akan matikan. Itu kalau kamu diberi mau enggak? Kalau Anda diberi umur yang panjang mau enggak? Mau. Kelolotin Anda. Nabi Ibrahim itu kelolotin. Takut kelolotin minta dimatikan akhirnya. Nah, ya. Itu Nabi Ibrahim. Wa ma ahmamtu bima takaffalallahu li. Ma kumtu, tidak aku berdiri, bi amri, dengan perkara ma tahammalallah, yang telah
rizki, minar rizki dari rizki. Jadi setiap aku berdiri Allah menyiapkan aku rizki. Ya, yang pertama adalah apa tadi? Selalu memilih perintahnya Allah dibandingkan dengan yang lain. Selalu Allah didulukan. Itu kalau ingin jadi waliullah. Yang kedua, wa ma taghasyaitu aima akaltu waqtal masai. Saya tidak akan makan malam. Ai akaltu waqtal asya. Tidak akan makan sore saya. Ma taghaddaitu, kecuali saya makan pada waktu goda esok. Saya hanya makan waktu pagi saja. Sore tidak mau makan saya. Nah, illa ma'adhaif, kecuali bersama tamu. Yang kedua, Nabi Allah Ibrahim tidak mau makan sendirian, tetapi selalu dengan ngajak tamu. Ketika Nabi Allah Ibrahim ketamuan para malaikat, diajak makan kami sebagainya sekali, tiba-tiba tidak mau makan. Oh, beritahu saya 4 ini malaikat ternyata tidak mau makan. Ya, jadi tidak makan kecuali bersama teman. Itu yang kedua ya. Yang kedua, tidak makan kecuali teman. Ruyana alaihissalam kana yamsi mailan aw mailan la bil mayaqulu mau alaihissalam. Berjalan mencari tadi saya katakan tadi. Itu adalah yang ketiga. Makan bersama dhaif. Yang kedua, dia makan harus pagi hari, sore tidak makan. Kita ini nyalai sudah ya, pagi makan, sore makan. Ini Nabi Ibrahim makan, sore tidak mau makan, tapi pagi dia mau makan. Waqtal goda, pada waktu pagi dia sarapan pagi, setelah itu tidak makan sampai sore hari. Itu kalau ingin jadi waliullah. Satu lagi. Saniyatu asyara. Tiga perkara yang menyirnakan galau. Siapa sering galau? Kalau galau ini obatnya. Makalah yang ke-12 adalah menghalau galau, menghilangkan galau ya. An ba'dil hukama ay atiba'il quluba bisalah sati asya tufarrijul ghusus. Tiga perkara tufarriju, ngilangake susuk. Tahu susuk? Susuk itu emas dimasukkan dalam tubuh Anda. Emasnya kecil, bukan sekilo. Kecil seperti miang. Tahu miang? Lugutnya bambu. Tak set gini, terus pijet set. Nah, itu namanya susuk. Kalau Anda tidak ingin punya anak, disusuk. Sini susuknya. Sini ya. Sini ada 2 susuknya. Lihat sini, ini emas di sini, tempelkan sini, terus kamu pijat sini, kamu pijat set, nah, masuk dia. 2 di sini 2, masuk. Nah, kalau sudah disusuk sini, dia tidak akan punya anak. Berapapun dia berhubungan dengan suami, dengan laki-laki lain, tidak akan punya anak. Kenapa? Kalau susuk ini mengeluarkan sinar, namanya sinar aurora. Sinar aurora membunuh bibit-bibit manusia.
Jadi PSK itu adalah masang susuk supaya tidak punya anak dia. Berhubungan dengan laki-laki berapapun tidak akan punya anak dia. Kenapa? Dipasang susuk di sini, pasang susuknya. Di sini ada tempatnya khusus yang bisa menyinari di lubang apa? Ya sini. Saya dulu kader apa? KB, keluarga berencana. Saya diajari nyusuk di sini. Ini kecil ini. Saya sini nah, gini kan. Itu sudah masuk itu. Ya. Jadi bidomil ghain au taksibul gumum zikrullah taala. Yang pertama adalah zikrullah taala. Zikir kepada Allah taala itu untuk menghilangkan galau. Kalau ingin hilang galaunya, zikir pada Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ya, untuk menghilangkan galau. Nomor 1, zikrullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bukan ham ya, lil hamud, walillahil hamd. Nah, pakai mateni dal di belakang. Bukan ham, walillahil ham, bukan walillahil hamd. Nah, itu menghilangkan galau yang pertama. Bi ayyi sifatin kana yakula katsiran la ilaha illallah wa la haula illa billahil azim, atau la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu juga boleh. Au bil munajat, atau munajat menghilangkan galau, munajat yaqulu ya mughitha kullamal hufin ya nadahu ya mujiba kullu muttarri da'ahu. Wa ya haliman ala kulli dhi hafatin asahu wa ya qaiman bil kafayati liman atarahu ala dunyahu as'al kal wusula ila ma la aslun ilai illa ma daf'a ma la utika dam illa bi quwwatika. Tuh ternyata panjang ini. Tidak nutut. Oke, kalau itu ini tidak nutut, besok diulang ya. Yakni maqalat 12, menghilangkan galau. Ini ternyata panjang, tidak nutut nanti. Oke, sekian aja. Rabbi fa'fana wadina husna bihurmati wa amina wa mu'afati Rabbi fa'fana bidarhamati wadina husna bihurmati wa amina fi tariqati wa mu'afati Rabbi fa'fana bidakati wa dinal husna bihurmati wa amina fi tariqati wa mu'afati. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu fardudhu ilayya inda hajati ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.